Ini adalah momen ketika Deddy Corbuzier angkat bicara tentang Palestina dan pendapatnya mengenai Hamas dan boikot produk Israel. Sebelum itu kita disclaimer dulu, mohon maaf sebelumnya tapi ini faktanya. Mengenai Palestina, Israel terbagi 3 golongan. Pertama, orang-orang yang pro Palestina dan Hamas. Kedua, pro Palestina tapi tidak pro Hamas. Dan yang ketiga, orang-orang tidak pro Palestina malah condong pro ke Israel. Tulang anak Palestina, darah anak Palestina. Kalau yang pertama dan yang kedua masih oke, dan kita tidak berbicara tentang pro Hamas atau apapun itu. Yang paling penting satu, yaitu mensupport hak kebebasan dari bangsa Palestina. Tapi saya tidak tahu lagi gimana konsepnya kalau masih ada orang yang benar-benar mendukung dan pro dengan Israel dan mengabaikan kemanusiaan yang ada di Palestina. Sebelumnya saya hanya mengingatkan dan saya juga mendisklaimer bahwasanya saya tidak ahli dalam hal sejarah ataupun semacamnya. Dan ilmu yang bermanfaat itu bukanlah orang yang mempunyai banyak ilmu, tetapi seberapa bermanfaatnya ilmu yang dia miliki walaupun cuma sedikit. Nah, sekarang kenapa kita harus membela Palestina? Palestina sekarang sedang mengalami genosida. Dan apa sih genosida? Ini buat kalian yang masih belum tahu tentang genosida, saya jelaskan. Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin pada tahun 1944. Sebagai seorang muslim atau sebagai seorang non-muslim, sudah jadi manusia saja seharusnya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi pada suatu bangsa atau negara apapun itu. Dan ini pendapat Deddy Corbuzier tentang Palestina, Hamas, dan juga tentang boikot Israel. Palestinanya, mau siapapun di situ, Palestina kita pro. Keren, benar. Nah, cuma yang jadi masalah adalah orang taunya Hamas karena Hamas garda terdepannya. Makanya ketika misalkan gua nggak posting semangka sama posting benderanya, disangkanya gua pun juga ikut-ikutan nggak pro Hamas. Ya gini deh, ini ada negara berperang, ya. Ini kan tentang media nih. Ini masih bahas media loh. Media. Karena kan semuanya juga kepelintir gara-gara media Ya, nih. negara perang. Kita nggak usah bicara ormas, nggak usah bicara apa. Kita bicara negara perang dan ini dizolimi oleh negara tertentu. Ya, kita bela negara ini. Yang kita bela tentaranya apa negaranya? Oh ya negara. Ya udah. Karena tentaranya alat dari negara. Masa kita bela, oh bela negara ini atau oh bela tentara-tentara ini, nggak ada. Yang kita bela negaranya supaya berdaulat. Dan yang jadi persoalan lagi adalah ternyata tentaranya belum tentu arahan dari negara atau buatan dari negara. Belum tahu dan belum tentu. Loh kan organisasi masyarakat. Ya iya, makanya belum tahu dan belum Iya. tentu. Kan kita nggak tahu, kita kan nggak ada di sana. Gimana Makanya lo tahu? yang gua tahu adalah bahwa Palestina saat ini sedang mengalami genosida. Iya. Dan itu harus di stop. Negara apapun yang mengalami hal seperti itu harus dihentikan. PBB aja pusing, Iya. ya kan? Jadi harus dihentikan. Nah, kita harus mendukung itu, kemanusiaannya. Udah gitu doang. Kemanusiaan itu ada di atas keagamaan loh. Ah, maksudnya gimana ceritanya manusia di atas keagamaan? Agama kalau tidak ada manusianya nggak ada. Oh iya, tapi kan tetap menjunjung tingginya mah agama. Oh iya, tapi kan manusianya dulu. Oh iya, iya, iya. Manusianya dulu kan. Harus ada manusianya, maka agamanya ada. Ini manusianya mau di bumi hanguskan. Ya nggak bisa. Makanya kita selamatkan dulu manusia-manusianya. Anak-anak itu dan semuanya kita selamatin dulu aja udah. Dan nggak nolong juga, Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks, Anda boikot apa? Gue mau Starbucks. nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih, Mike. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Justru gunakan apa media yang kita ada untuk menyuarakan, udah gitu. Untuk ngebantu menyuarakan. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah ketika mereka banyak yang mengeluh-elukan Hamas. Ini pilihan ya. Nah tapi nyatanya begitu dicek, ada juga yang berpendapat bahwa Hamas itu kayak independen om, berdiri sendiri, kayak organisasi masyarakat yang memang ada di kita ini. Bahkan tadi gue liat berita juga tadi pagi kalau nggak salah tentang statement si pemerintahnya Palestina atau presidennya juga sebenarnya sudah berstate bahwa Hamas bukan dari negara bagian, bukan bagian dari negara lah, kasar seperti itu. Betul. Nah itu kan masalah negaranya. Mm-mm.
Ya kan? Itu kan masalah negara Palestina kan. Kalau kita lupakan itu, negara ini rakyat-rakyatnya lagi dibunuh-bunuhin. Iya. Ngapain kita mikirin politiknya mereka? Lebih baik kita mikirin rakyat-rakyatnya. Buka dong pengungsian. Itu aja yang kita pikirin. Kirim dong bantuan. Bantuan juga ngirim kemana? Yakin nyampe nggak? Kan kemarin udah dikirimin tuh sama yang secara resmi ya. Ada influencer. Secara resmi iya. Iya influencer Atta Halilintar dan lain sebagainya Iya. bareng sama Pak Jokowi dan Pak Menhan. Itu paling benar. Pak Prabowo Itu ya, benar karena itu pun kan ngantri masuk sono kan. Nggak semudah itu kan masuk jalur Gaza dan sebagainya. Jadi yang kita pikirkan adalah masyarakat yang ada di Palestina. Udah nggak usah mikirin Hamas, Fatah, mikirin apa. Gini, ilmu kalian tuh belum nyampe sana. Ilmu gue belum nyampe sana. Gue nggak akan paham. Gue ngomong Hamas, ngomong Fatah, gue salah. Tapi kalau gue ngomong kemanusiaan di Palestina, gue nggak akan salah. Selesainya di sana. Kemanusiaan yang ada di Palestina. Iya, soalnya yang mereka tahu tuh pasti Hamasnya terus yang digoreng. Nah, terlepas dari mau bikinan siapa apa segala macamnya, memang kalau mau lu bijak. Kirim lagu K-pop ke sono. Apa urusannya? Nah ini nggak paham. Nggak paham ya. Lihat urusannya Palestina kok K-pop Korea, bos. Apaan urusan? Menghentikan perang. Apaan sih? Nggak nyambung deh lu, Om. Nah ini nggak paham. Nggak, maksudnya K-pop, BTS kan? Ya apapun. Ngapa urusannya ke Palestina? Lo menghentikan perang. Ini dianggapnya gue bercandaan menghina kan? Gimana cara menghentikan perangnya? Lo tau Britney Spears? Tahu lah. Lagu Britney Spears pernah menghentikan perang. Yang mana? Cek, bisa Google nggak? Coba ini buat bahan pelajaran nih. Britney Spears song Stop War. Ship War. Enggak, cara berhentinya Ya gimana itu sih? lu baca aja. Kan gue udah kasih bahan. Tinggal netizen baca. Lo kok bisa gitu? Udah Netizen lu baca sendiri aja nih. Iya. Kita obrolin lebih lanjut nih. Iya, netizen baca. Terus K-pop ngapain? Ya siapa tahu K-pop juga bisa kan sekarang semuanya lagi suka K-pop. Oh, jadi ikut terlena apa ya bahasanya? Gua nggak ngomong gitu, lo yang ngomong. Oh, Gua nggak ngomong lo ya. Gua mengatakan siapa tahu K-pop bisa karena Britney Spears saja bisa. Tuh. enggak ya. Britney Spears music used to ward off Somali pirates. Dia Ngusir Somali pirates, bajak laut Somali itu pakai lagunya Britney Spears. Tuh. Kofi Annan aja nggak bisa ya. Tuh. Bener kan? Gua tuh banyak fakta-fakta nggak penting. Kenapa lu Gua juga bingung. Kenapa lu bagikan? Gua tuh juga bingung kenapa ilmu gua tuh fakta-fakta nggak penting. Teman gua pada ngomong, gila lu tuh pinter ya, pinter-pinter hal-hal yang orang nggak penting tahu. Gitu. Cuma kan mungkin belum tentu works juga caranya yang sama. Makanya dilakukan oleh, berarti menurut lu Bu Menlu, Bu Retno salah dong sampai berjuang sedemikian rupa di PBB. Ya belum tentu, siapa tahu ketika dia sebelum ngomong dia dengerin lagu Britney Spears dulu. Kita kan nggak tahu. Ayo. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.